Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pengajian kitab Ahlal Musamarah fi Hikayati Auliyaul Asyrah. Dalam episode yang lalu telah diceritakan bahwa terjadi pertempuran hebat antara pasukan Demak dengan pasukan Majapahit. Dan meskipun jumlah pasukan Demak ini hanya beberapa ratus orang melawan ribuan tentara Majapahit, tetapi pasukan Demak berhasil memukul mundur dan membuat pasukan Majapahit lari kocar kacir kembali lagi ke kerajaan Majapahit. Tetapi jumlah pasukan Muslim kemudian berkurang, hanya tersisa beberapa orang saja. Kita akan lanjutkan saja. Wa amal muslimuna fanhaza ila ghobatin tusamma Kerawang. Kemudian orang-orang Islam atau pasukan Demak ini merapat ke sebuah hutan yang bernama hutan Kerawang. Walam yabqa minhum illa ahada asyara rajulan. Dan yang tersisa dari pasukan Muslim hanya 11 orang. Ahada asyara rajulan, 11 prajurit dari ratusan prajurit. Jadi sisanya itu meninggal. Wa tasyawaru fi irsali rajulin minhum ila Demak. Kemudian mereka bermusyawarah, berdiskusi, merencanakan siasat selanjutnya. Wa tasyawaru fi irsali rajulin, mereka bermusyawarah untuk mengutus seorang lelaki, rajulin minhum ila Demak, mengutus seorang lelaki yang dikirim ke Demak, li ikhbaril khalifah Raden Fatah, untuk menceritakan atau untuk memberikan informasi atau kabar kepada Raden Fatah bima jarolahum walil kufari, tentang keadaan mereka dan juga keadaan orang-orang kafir. Wali su'ali madadin minal muqatilin. Kemudian mereka juga meminta tambahan pasukan. Su'ali madadin minal muqatilin walil istiqdzan fi qitalil kufar thaniya marrah. Dan sekaligus meminta izin kepada Raden Fatah untuk memerangi atau menyerbu pasukan Majapahit yang kedua kalinya. Thaniya marrah. Farsalu rajulan minhum. Kemudian mereka bersepakat untuk mengirim satu orang utusan, fasaru hatta wasola ila Demak, sehingga sampai ke Demak. Wa dakhala alal khalifah wa akhbarahu bima jara lil muslimina ma'al kafirin. Kemudian singkat cerita, utusan dari sisa pasukan Muslim ini kemudian menghadap Khalifah Raden Fatah dan menceritakan tentang keadaan mereka yang hanya tersisa 11 orang, tetapi mereka berhasil memukul mundur pasukan Majapahit. Faqala al-Khalifah lil Wazir Abdus Salam. Jadi kemudian Khalifah Raden Fatah berkata kepada Wazir Abdus Salam, menterinya, ya salah satu menterinya yang bernama Abdus Salam. Ya Abdus Salam, anna Utsman al-Hajj arsala ilayya rasulan liyukhbirani bi anna Amir Husain qad istashhada wa lam yabqa minal muslimina illa ahada asyara. Raden Fatah berkata kepada Abdus Salam, salah satu menterinya, bahwa anna Utsman al-Hajj, yaitu panglima perang, ya, panglima perang Demak, itu mengutus, arsala ilayya, mengutus kepada saya seorang utusan rasulan liyukhbironi bi anna Amir Husain qad istashhada, yang memberikan informasi, memberikan kabar bahwa Amir Husain telah terbunuh, telah mati syahid. Walam yabqa minal muslimin illa ahada asyara, dan yang tersisa dari pasukan Muslim hanya 11 orang. Jadi di edisi yang lalu bahwa Amir Husain ini sempat berduel, adu tanding dengan Gajah Sina, ya. Kemudian
Amir Husain ini terbunuh, mati syahid dalam peperangan antara kerajaan Demak dan pasukan Majapahit. Kemudian itu diberitahu kepada kejadian tersebut dikabarkan kepada Raden Fatah. Walam yabqa minal muslimin illa 11 wa annahu sa'ala an tamuddahu bimadadin minal juyus. Kemudian Khalifah Utsman Al-Hajj juga meminta bantuan tambahan pasukan minal juyus. Wa qala wa qad inhaza an fi ghabati Kerawang, dan sekarang mereka berada di hutan Kerawang. Fa ajma'a rajulan min ahlil qital wa ba'athuhum ilaihi. Kemudian segera setelah mendapatkan perintah dari Raden Fatah, Abdus Salam mengumpulkan beberapa orang, mengumpulkan banyak pasukan tambahan untuk membantu Utsman Al-Hajj. Jadi hutan Kerawang ini bukan Kerawang yang ada di Jawa Barat ya, tetapi hutan Kerawang yang ada di sekitar Mojokerto, Jombang lah. Kalau sekarang itu di daerah. Fakhraja Abdus Salam min indil khalifah wa daraba at-tabul wal buqat wa nada fin nas an halamu au ta'ahabu lil qital. Kemudian setelah itu Abdus Salam, Menteri Abdus Salam segera pergi, segera keluar dari hadapan Khalifah Raja Demak. Watoroba at-tobul wal bukot, kemudian memukul gendang dan genderang perang, bersiap-siap untuk melakukan peperangan, memberangkatkan pasukan menuju ke hutan Kerawang. Wanada finnas, kemudian memanggil orang-orang untuk menyiapkan diri. Anhalamu wa ta'ahabu lil qital, untuk bersiap-siap melakukan peperangan yang kedua kali. Falamma ijtama'u indahu qala lahum, kemudian setelah mereka berkumpul, setelah pasukan berkumpul, Abdus Salam berkata di depan pasukan tersebut bahwa annal khalifah ba'atha juyusan liqitali kuffari Majapahit, bahwa Raden Fatah atau khalifah kita memerintahkan untuk memberangkatkan, untuk mengutus pasukan guna memerangi kerajaan Majapahit, kerajaan kafir Majapahit. Wa ammaru alaihim Utsman Al-Hajj, yang dipimpin atau yang dikepalai pasukan perangnya adalah Utsman Al-Hajj. Wa annahu arsala rasulan ilal khalifah, dan Utsman Al-Hajj selaku panglima perang ini mengirimkan utusan untuk lias alahu al-madad minal juyus, untuk memberikan tambahan pasukan. Walidha jama'tukum, karena itu saya mengumpulkan kalian semua, kata Abdus Salam. Fasiru ila ikhwanikum li'i'anatikum watlubu Utsman Al-Hajj fa innahu al-an qadin haza huwa wa man ma'ahu ila ghabati Kerawang. Karena itu segera berangkat, fasiru ila ikhwanikum, segera berangkat dan menyusul pasukan muslim yang sekarang berada di Kerawang, di hutan Kerawang. Li'anatihim watlubu Utsman Al-Hajj, untuk membantu pasukan muslim yang ada di hutan Kerawang, yang dipimpin oleh Utsman Al-Hajj. Fa innahu al-an qadir hazza huwa mamna'u lil khabati karam. Qalu sam'an wa ta'atan, kemudian mereka berkata sam'an wa ta'atan, sendiko dawuh kalau bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya ya sam'an, ya saya mendengarkan, wa ta'atan, dan saya akan mematuhi, sendiko dawuh lah. Wa qala al-khalifah lil wazir Abdus Salam, wa qala al-khalifatu lil wazir Abdus Salam. Kemudian khalifah itu maksudnya Raden Fatah berkata kepada Menteri Abdus Salam, "Ud'u ilayya Al-Hajj Utsman."
Panggillah Hajj Utsman. Fada'ahu. Kemudian Abdus Salam segera memanggil Hajj Utsman. Falamma mathala baina yadil khalifah qala lahu inna ibnaka qad istashhada wa inni ja'altuka maqamahu. Khalifah Raden Fatah berkata kepada Hajj Utsman bahwa anakmu, qala lahu inna ibnaka, anakmu qad istashhada, telah mati syahid. Wa inni ja'altuka maqamahu, dan saya menjadikan kamu untuk menempati posisinya sebagai panglima perang. Fadhhab ila Utsman al-Hajj, kemudian susullah atau bergabunglah dengan Utsman al-Hajj. Amiran li hadzal jais al-mab'uts, sebagai pemimpin pasukan yang akan saya kirimkan. Faqala sam'an wa ta'atan, kemudian Hajj Utsman berkata sam'an wa ta'atan, nggih sendiko dawu. Fawadda al-khalifah wa man ma'ahu fakharaju wa khasaru wa huwa raqibun ala farosin adham ila an wasolu ila Kerawang. Kemudian segera pasukan tambahan dari Demak yang dipimpin oleh Hajj Utsman. Jadi ada Utsman al-Hajj, ada Hajj Utsman. Ini masih anak dan bapak. Hajj Utsman ini kalau nggak salah dia anaknya Raja Pandita atau Ali Murtado, adiknya Sunan Ampel. Fakharaju wasaru wa huwa raqibun ala farosin adham. Kemudian mereka keluar dan segera berangkat menyusul pasukan muslim yang ada di hutan Kerawang dengan menunggangi raqibun ala farosin adham, menunggangi kuda yang berwarna hitam. Ila an wasulu ila Kerawang. Fasallimu ala Utsman al-Hajj wa radda alaihi assalam fatasyawaru fi amril qital. Kemudian mereka langsung disambut oleh Utsman al-Hajj dan mengucapkan salam. Kemudian mereka dijawab oleh Utsman al-Hajj. Salam mereka dijawab. Hadza makana min amril muslim. Ini adalah cerita tentang sisa-sisa pasukan muslim awal yang melakukan peperangan dengan Majapahit. Wa amma makana min amrik Marik Brawijaya fa innahu lamma sami'a kalama Arya Jambul qala lil wazir Gajah Mada. Kemudian apa yang terjadi di Majapahit sendiri? Begitu Maharaja Brawijaya mendengar ucapan Arya Jambul, maka segera dia berkata kepada Patih Gajah Mada. Jadi episode yang lalu diceritakan bahwa Arya Jambul ini sisa pasukan Majapahit yang lari karena kocar kacir ya. Lari kemudian langsung menghadap ke Maharaja Brawijaya dan melaporkan tentang keadaan pasukan Majapahit yang kalah perang dan banyak yang tewas. Kemudian setelah itu Raja Brawijaya memerintahkan kepada Patih Gajah Mada. Gajah Mada ini Gajah Mada ini mungkin bukan Gajah Mada pada era Hayam Wuruk. Jadi seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan julukan nama raja. Fir'aun itu ya raja yang ada di Mesir itu Fir'aun julukannya. Tetapi nama sesungguhnya ya macam-macam. Ada Ramses I, ada Ramses II. Begitu juga Gajah Mada atau Brawijaya. Brawijaya itu kan sampai Brawijaya 5. Yang nama aslinya ya ada Kertawijaya, ada Kertabumi gitu. Kalau Brawijaya 5 itu Kertawijaya. Kemudian setelahnya itu Kertabumi. Jadi nama Brawijaya ini julukan ya. Ini julukan untuk menyebut nama gelar lah, nama gelar kerajaan, nama gelar raja. Brawijaya seperti Fir'aun gitu. Fir'aun itu tidak satu. Tidak hanya Fir'aun pada waktu Nabi Musa saja.
Tapi Fir'aun sebelum Nabi Musa juga ada, Fir'aun setelah Nabi Musa juga ada. Begitu juga Brawijaya. Brawijaya ini sebelum era Sunan Ampel, Sunan Wali Songo juga ada Brawijaya yang lain. Nah ini Brawijaya 5, yaitu Prabu Kertawijaya. Dan Gajah Madanya pun bukan Gajah Mada pada era Hayam Wuruk, tapi Gajah Mada di era selanjutnya. Brawijaya berkata kepada Gajah Mada, "Ya wazir, irsal Rasulaini ila Pengging wa ila Ponorogo." Wahai menteri, kira-kira begitu. Utuslah 2 orang menuju Pengging wa ila Ponorogo, dan menuju Ponorogo. Satu diutus menuju Pengging, satunya lagi diutus menuju Ponorogo. Li usu'ali madadin minal juyus. Tujuannya adalah untuk meminta tambahan pasukan, baik dari Pengging maupun dari Ponorogo. Farsala rasulaini ilaihima. Kemudian Gajah Mada mengutus 2 orang menuju Pengging dan Ponorogo. Wa ma'ahuma Kitabu Brawijaya. 2 orang utusan ini membawa surat dari Brawijaya. Falamma wasala ar-rasul ila Pengging dakhala al-amir Andayaningrat. Fanawalahu al-kitab fafatahahu faidzan fihi. Kemudian utusan yang pertama setelah sampai ke Pengging, dia menghadap Amir atau Raja Adipati Andayaningrat. Fanawalahu alkitab fafatahahu faidzan fihi. Kemudian Andayaningrat langsung membuka surat tersebut. Faidzan fihi, di dalamnya isi suratnya adalah Minal Malik Brawijaya, dari Maharaja Brawijaya, Ilal Amir Andayaningrat, kepada Amir Adipati Andayaningrat. Al-Muhim Al-Ikhbar. Jadi surat ini penting, kira-kira penting, kalau hal itu penting. Al-Muhim Al-Ikhbar bi anna Majapahit ja'ahu junudun minal muslimin. Bahwa Majapahit telah kedatangan atau diserbu oleh pasukan muslim min Demak, dari Demak. Fabadaro bi ba'si madadin minal juyus, karena itu segera fabadir bi ba'sin madadin minal juyus likitahliha ulail muslimin. Karena itu segeralah untuk mengutus tambahan pasukan untuk memerangi orang-orang muslim atau pasukan Demak. Falamma faragha min qiraatil kitab amara bidorbit tabul wal buqat wa amara bijam'il junud. Kemudian setelah selesai membaca surat dari Brawijaya, segera Adipati Andayaningrat mengumpulkan pasukan dan menabuh genderang perang. Wa amara bijam'il junud, mengumpulkan pasukan. Falamma istama'u indahu qala lahum innama jama'tukum li'anni uridu anil sorofa Malik Brawijaya Malik Majapahit fa innahu ja'ahu junudun minal muslimin likitalihi fadhhabu ma'i. Setelah pasukan semuanya terkumpul, kemudian Andayaningrat berkata kepada pasukannya bahwa saya mengumpulkan kalian semua tujuannya adalah untuk membantu li'anni uridu an ansuro Malik Brawijaya. Tujuannya adalah saya ingin membantu Raja Majapahit. Fa innahu ja'ahu junudun minal muslimin, karena Majapahit sekarang sedang diserbu oleh pasukan muslim dari Demak. Fadhhabu ma'i, maka berangkatlah bersamaku. Qalu sam'an wa ta'atan, kemudian para pasukannya menjawab sendiko dawu. Fakharaja ma'ahu wasaru ila Majapahit.
Kemudian singkat cerita mereka sampai ke Majapahit. Walamma sami'a Arya Dangdang wa Arya Dangdang weruhan Roisu Qaryah Tenggir annal amri andaya ningrat saro huwa waman ma'ahu ila Majapahit lil kital. Kemudian setelah mereka berangkat, walamma sami'a Arya Dangdang weruhan, kemudian ini didengar oleh Arya Dangdang weruhan, yaitu Arya Dangdang weruhan ini salah satu pemimpin daerah Tengger. Tengger ya. Tengger itu ya dekat, kalau sekarang itu dekat Bukit Tengger itu. Tengger itu dekat dekat Banyuwangi. Anak Amir Andayaningrat sawaru ma'ahu bila Majapahit. Mereka berangkat berdua dengan Andayaningrat menuju Majapahit. Akhoda ar-rumha wa kharaja raqiban lil faraj. Segera mengambil tombak dan mengendarai seekor kuda. Wa biyadihi sautun, dan di tangannya cemeti. Sautun itu pecut ya. Dia dibekali dengan pecut. Qasidan nahwa Majapahit, yaitu menuju ke Majapahit. Hatta wasola ilaihi fadakhala ala abihi Dandang Wejana. Kemudian segera masuk ke Majapahit dan bertemu dengan bapaknya yang bernama Dandang Wejana. Hadza makana min amri Rasul Brawijaya alladzi arsalahu ila Fengging. Ini adalah cerita tentang utusan Brawijaya yang berangkat ke Pengging. Wa amar Rasul alladzi arsalahu ila Ponorogo fa innahu saru hatta wasala ila Ponorogo. Adapun utusan yang kedua yang diutus ke Ponorogo itu singkat cerita sampai ke Ponorogo. Wa dakhala ala Betoro Katong, dan langsung menghadap kepada pemimpinnya yang bernama Betoro Katong bin Brawijaya. Jadi Betoro Katong ini anaknya Brawijaya. Fana walahu alkitab fafatahahu wa qara'ahu. Kemudian dia langsung, Betoro Katong ini langsung membaca surat dari Brawijaya dan membukanya. Falamma faragha min qiraatihi wa fahima ma fihi arsala rasulan ilal amir Luwanu wa ma'ahu kitabuhu fadhahaba ar-rasul wa saru hatta wasala ilal amir Luwangu. Kemudian setelah selesai membaca surat tersebut, dia langsung mengirim utusan lagi untuk menuju ke menghadap Amir Luwanu. Ini nama orang ya. Jadi pemimpin juga. Wa dakhala alaihi fanawalahu alkitab fafatahahu faizan fihi. Kemudian setelah surat itu sampai kepada Amir Luwanu, langsung dibuka dan dibaca. Isinya adalah annahu qad wasala ilayya kitabun min Abi Al-Malik Brawijaya. Bahwa telah datang surat, saya telah menerima surat dari bapak saya Brawijaya. Annahu qad jaa junudun min Demak ila Majapahit. Yang isi suratnya adalah mengabarkan bahwa Majapahit telah diserbu oleh kerajaan Demak, oleh pasukan muslim dari Demak. Wa annal wajir Gajah Mada Gajah Sina qad kutila fil harbi. Kemudian Menteri Gajah Sina, salah satu menteri kerajaan Majapahit, itu terbunuh dalam peperangan antara Majapahit dengan Demak. Fa'arju min akhi al-amir Luwanu ayyasiru bil junud ila Majapahit. Maka saya mengharapkan saudaraku yang bernama Luwanu untuk pergi bersama pasukan menuju Majapahit. Artinya mengirimkan bala bantuan kepada Majapahit. Linasril Malik Brawijaya. Tujuannya adalah untuk membantu Raja Brawijaya. Wa qabla zihabika ila Majapahit arju antaji'a ila Ponorogo awalan. Namun sebelum engkau berangkat ke Majapahit, mampirlah sebentar ke Ponorogo. Fa'amaro al-amir Luwanu bi'adadil faros
alladzi launuhu adham. Kemudian segera setelah mendapatkan surat dari Betoro Katong, ya, itu langsung mengumpulkan kuda, pasukan kuda, alladzi launuhu adham, yang berwarna hitam. Wa akhadha ar-rum, wa akhadha ar-rumha, kemudian memanggil tombak, faroqiba al-faros, dan langsung menaiki kuda, wa darabahu bisauti, dan memecut kuda tersebut. Fasaro hatta wasala ila Ponorogo, sehingga sampailah ke Ponorogo. Wa dakhala ala akhihi Betoro Katong, dan langsung menghadap saudaranya yang bernama Betoro Katong. Fajalasa faqala Betoro Katong li akhihi Dipati. Kemudian setelah menghadap Betoro Katong, Betoro Katong langsung berkata kepada saudaranya yang bernama Luanu tersebut, ya akhi, idhab anta wa akhuka, saudara, wa ma'aku ma'al junud, wahai saudaraku, kamu segera berangkat, sekarang juga segera berangkat bersama saudaramu yang bernama saudara, memimpin pasukan untuk menuju dan membantu pasukan Majapahit. Fawadda'ahu wa kharaja wa raqiba Difati al-Faros al-Adham wa raqiba saudar al-Faros al-Ablaq. Fasaru wa man ma'ahuma hatta wasalu ila Majapahit. Singkat cerita, kemudian mereka langsung pamit dan menunggang kuda. Yang pertama kuda hitam, yang kedua kuda al-Ablaq. Fasaro wa man ma'ahuma hatta wasolu ila Majapahit. Kemudian mereka langsung menuju ke Majapahit. Jadi membantu, ya. Wa qad istama'i fi al-umara wal wuzara wa tasawuru fi amril harbi. Di Majapahit sudah berkumpul para menteri, kemudian pejabat-pejabat teras kerajaan Majapahit, pejabat-pejabat penting, guna memusyawarahkan, mendiskusikan tentang rencana peperangan yang kedua dengan pasukan Majapahit. Itulah singkat cerita dari rencana peperangannya. Jadi pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Haj Usman dan Usman Al-Haj juga, ini kalau sebelumnya kan berada di hutan Tenggrian, Tunggorono, bukan hutan Tenggrian, hutan Tunggorono. Jadi hutan Tunggorono adalah hutan yang ada di Jombang sebelum masuk ke kawasan Majapahit. Kawasan Majapahit itu kalau sekarang ya berada di mana? Majapahit? Tahu nggak? Tahu nggak Kerajaan Majapahit sekarang? Masa nggak tahu? Ayo, ada yang tahu nggak Kerajaan Majapahit? Demak, ada yang tahu Demak? Jadi peperangan antara ini agak penafsiran terhadap peperangan antara Majapahit dengan pasukan Demak. Jadi peperangan ini terjadi, kalau dalam kitab Ahlal Musamaro ini, terjadi pasca mangkat atau wafatnya Sunan Ampel. Tapi persisnya di sini tidak diceritakan. Waktu itu kerajaan Majapahit ini apakah masih dipimpin oleh Brawijaya V atau sudah digantikan oleh anaknya? Apakah masih Kertawijaya, Prabu Kertawijaya atau tidak? Karena kalau kita membaca dari sejarah awal,
sesungguhnya kerabat dekat Majapahit ini banyak sudah memeluk Islam. Karena pertama, Sunan Ampel sendiri adalah keponakan. Sunan Ampel ini keponakannya Brawijaya V, keponakan dari istrinya. Brawijaya ini memiliki seorang istri dari Campa yang bernama Mertaningrum. Mertaningrum itu punya adik namanya Condrowulan yang dikawin oleh Sayyid Ibrahim dari Asia Tengah, dari Samarkand, Ibrahim Asmoro yang kemudian melahirkan Sunan Ampel, dan adiknya yang bernama Mertaningrum itu dikawin oleh Brawijaya, jadi masih keponakan. Kemudian Sayyid Rahmat atau Sunan Ampel ini menikah dengan anaknya Adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Yang ini dipercaya juga sudah memeluk Islam. Arya Teja ini menantunya Bupati Surabaya yang bernama, jadi menantunya Adipati Surabaya, Lembu Sora yang bernama Lembu Sora. Ini juga dipercaya sudah Islam. Artinya pada saat itu orang-orang penting, pejabat-pejabat penting, baik itu yang berada di lingkungan istana kerajaan Majapahit atau pejabat-pejabat sekelas adipati, bupati yang ada di daerah, itu banyak yang sudah memeluk Islam. Arya Teja kemudian memiliki seorang anak namanya, salah satunya adalah Abdus Syukur. Abdus Syukur ini kemudian memiliki seorang anak yang bernama Raden Said, yang kemudian kita kenal dengan Sunan Kalijaga. Jadi cucunya Arya Teja, masih saudara kan berarti, masih keponakannya Sunan Ampel. Sunan Ampel juga memiliki seorang saudara yang bernama Raden Paku. Raden Paku ini anaknya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim itu adiknya Sayyid Ibrahim, adiknya bapaknya Sunan Ampel, yang kemudian dikenal dengan Sunan Giri. Anaknya Maulana Ishak yang bernama Abdul Qadir dalam versi Ahlal Musamaroh itu kemudian lahir Sunan Gunung Jati. Jadi para wali ini sesungguhnya masih kerabat. Kalau tidak keponakannya, ya berarti adik misalnya, atau adiknya atau anaknya. Misalnya Sunan Ampel punya dua orang anak yang bernama Sayyid Ibrahim, Makhdum Ibrahim, yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Bonang. Itu anaknya. Kemudian ada lagi anaknya yang lain, bukan Sunan Giri tapi Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat dan Sunan ini wali semua anaknya. Kemudian saudara sepupunya Sunan Gunung Jati yang asli Abdul Qadir itu juga adalah adik sepupu dari Sunan Ampel. Jadi di samping banyak sekali saudara-saudara Muslim yang ada di Majapahit, di lingkungan Majapahit, sehingga kalau peperangan itu terjadi motifnya karena motif keagamaan, saya kira perlu diperiksa sejarahnya. Karena ada banyak sejarawan yang menyebutkan bahwa peperangan itu terjadi pada era, bukan eranya Raden Fatah, tapi pada era anaknya Raden Fatah yang bernama Trenggono. Jadi Raden Fatah punya anak lagi namanya Pati Unus. Pati Unus ini yang memimpin pasukan bala tentara, pasukan mengumpulkan kerajaan-kerajaan Islam untuk membela Malaka, merebut kembali Malaka dari Portugis kan. Lah, kemudian punya adik namanya Trenggono. Jadi digantikan oleh Trenggono. Lah, pada era Trenggono inilah terjadi peperangan antara Demak dengan sisa-sisa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Sunan Kudus. Jadi bukan pada era Sunan Ampel atau pada eranya Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini kan anaknya Brawijaya
dari selir yang berasal dari Cina. Jadi ada salah satu selirnya dari Cina yang kemudian melahirkan Raden Fatah. Jadi ceritanya di sini selirnya ini kemudian diberikan kepada anaknya penguasa Palembang yang bernama Aryo Damar. Kemudian dikawin oleh Aryo Damar dan melahirkan seorang anak yang bernama Raden Husein. Jadi Raden Husein dengan Raden Fatah ini kakak beradik tapi min jihatil ab, dari jalur ayah. Kalau dari jalur ibu, min jihatil dari jalur ibu. Kalau min jihatil ab, dari jalur ayah, Raden Fatah ini masih Brawijaya, kemudian Raden Husein ini anaknya Aryo Damar. Tetapi ibunya sama-sama pernah dikawin oleh Brawijaya. Jadi rumit, jadi masih kerabat dekat. Makanya kenapa Islam begitu cepat? Dari abad 14, 15, 16 itu hampir seluruh kawasan Nusantara ini sudah ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, sudah memeluk Islam lah. Mayoritas masyarakat Nusantara yang sebelumnya Hindu Buddha ini sudah memeluk Islam. Karena memang sejak awal Islam masuk ke Nusantara ini dengan melalui pendekatan kekerabatan, pendekatan kebudayaan. Sunan Ampelnya ini, ya kan, Sunan Ampel diberikan tanah perdikan di Ampel Denta itu ya karena masih kerabat dari Brawijaya. Lembu Sora itu. Kemudian setelah Lembu Sora mangkat, maka digantikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Makanya Raden Rahmat ini disebut juga sebagai Bupati Surabaya setelah Lembu Sora. Jadi begitu ya. Jadi makanya peperangan, kalau di sini kan peperangan itu kan akibat motif keagamaan atau tendensinya adalah tendensi keagamaan. Karena Majapahit beragama Hindu Buddha, maka harus direbut oleh Demak yang sudah beragama Islam. Makanya perlu penafsiran sejarah yang lain. Saya lebih sepakat dengan versi sejarah yang mengatakan bahwa peperangan itu bukan atas dasar konflik motif keagamaan murni ansih ya, tapi ada motif-motif politik, dan itu terjadi belakangan, bukan pada era Raden Fatah atau Wali Songo yang masih komplit itu. Sekian saja, mungkin kita akan sambung ke episode selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.